Selamat datang kembali di diskusi mendalam kita. Kali ini sumber materi kita, khususnya bab 4, membawa kita ke perjalanan yang, wah menarik sekali. Jalan menuju stimulasi dan eksperimen awal pada epilepsi. Kita bakal lihat nih, gimana sih pemahaman soal listrik dan saraf itu bisa membuka jalan buat terapi baru. Betul sekali. Misi kita kali ini yaitu menggali gimana listrik yang sering kita anggap berbahaya gitu kan, malah bisa dipakai secara aman buat mempengaruhi fungsi tubuh kita. Lewat apa? Lewat saraf vagus. Kita telusuri nanti eksperimen-eksperimen awalnya, terutama dalam konteks epilepsi. Kenapa ini jadi penting banget dalam pengembangan teknologi medis yang mungkin relevan buat Anda? Iya, kontras banget ya. Listrik bisa nyamber pohon gitu, tapi bisa jadi alat penyembuh juga, ironis ya. Oke deh, kita bongkar yuk. Mulai dari dasar dulu nih, pertanyaan mendasarnya. Gimana caranya listrik bisa dipakai di syaraf tanpa merusaknya? Kan beda ya sama kesamber petir gitu. Nah, itu dia kuncinya. Bedanya fundamental banget. Saraf itu, cara kerjanya nggak kayak kabel listrik biasa yang ngalirin elektron bebas gitu aja. Saraf pakai yang namanya potensial aksi. Potensial aksi, itu apa tuh? Bayangin aja kayak gelombang kecil voltase yang singkat, terukur, jalan di sepanjang selaput sel saraf. Ini dipicu sama ion, partikel bermuatan, yang keluar masuk sel lewat kanal khusus. Jadi prosesnya ini jauh lebih terkontrol, biologis, dan relatif lebih lambat lah dibanding arus listrik di kabel. Oh, jadi alat stimulatornya itu niru cara kerja alami saraf gitu ya? Bukan nyetrum kasar gitu? Persis. Alatnya ini ngirim pulsa listrik yang diatur hati-hati banget. Frekuensinya, lebar pulsanya, amplitudo, kayak ngatur nada sama volumenya gitu buat memicu potensial aksi tadi tanpa bikin panas berlebih. Jadi kayak metik senar gitar gitu ya, pelan-pelan? Nah, analogi bagus tuh. Kayak metik senar saraf vagus pelan-pelan, biar dia ngelepasin neurotransmitter. Ingat penemuan Otto Lowy soal vagus staph itu kan, yang akhirnya bisa memodulasi fungsi otak sama organ lain. Terkontrol banget. Oke. Kebayang sekarang prinsip amannya. Tapi kan dari prinsip ke alat implan yang bisa dipakai bertahun-tahun, perjalanannya pasti nggak gampang ya. Dulu kan alat medis elektronik gede-gede ya tuh. Wah, iya. Panjang ceritanya. Awalnya memang segede lemari, pakai tabung vakum, cuma ada di lab. Eksperimen awal banget kayak Dr. Corning tahun 1880-an itu pakai alat aneh di lehernya sendiri dan pasien. Itu malah nunjukin bahayanya kalau nggak bener. Bahaya gimana tuh? Laporannya nyebutin efek samping yang serem juga, rasa takut luar biasa, penderitaan fisik, bahkan ada yang sampai meninggal. Jelas lah, nggak bisa langsung dipakai gitu aja. Waduh, berarti langkah selanjutnya krusial banget ya. Apa titik baliknya biar jadi lebih aman dan praktis, sampai bisa ditanam di badan? Alat pacu jantung? Nah, ini penting banget. Dimulai dari Dr. Paul Zolt tahun 50-an, dia coba atasi detak jantung lambat, penyakit Stokes-Adams namanya, pakai stimulasi dari luar. Terus dokter bedah mulai nanam kabel ke jantung, tapi generatornya masih gede di luar, nyolok listrik rumah. Wah, repot dong ya kalau listrik mati. Iya, itu risikonya, makanya belum ideal. Terus kapan implan yang benar-benar mandiri itu muncul? Nah, terobosannya itu transistor. Komponen kecil ini gantiin tabung vakum gede. Alat jadi jauh lebih kecil, hemat daya, bisa pakai baterai. Ada cerita menarik nih soal Earl Bacon, pendiri Medtronic. Gimana tuh ceritanya? Jadi ada insiden pasien anak meninggal gara-gara listrik padam pas pakai alat pacu jantung eksternal. Dokter bedahnya, C. Walton Lilhai, minta tolong Bacon bikin yang portable. Bacon, dia dapat ide dari majalah elektronik soal metronom gitu. Diadaptasi tepat, jadilah alat pacu jantung portable pertama pakai baterai. Wah, keren. Cepet juga ya adaptasinya. Iya, lompatan besar itu. Nggak lama setelah itu, alat pacu jantung yang sepenuhnya bisa ditanam, ukurannya kayak keping hoki, berhasil dipasang di Swedia. Nah, teknologi ini, miniaturisasi, sumber daya mandiri, itu jadi fondasi buat stimulator saraf implan. Oke, jadi dari pacu jantung teknologinya dipakai buat hal lain. Salah satunya yang penting banget kan buat epilepsi ya. Kondisi yang udah lama banget dikenal tapi pengobatannya masih penuh tantangan gitu. Betul. Epilepsi itu kan gampangnya gangguan saraf kronis karena ada ledakan listrik abnormal di otak. Bikin kejang berulang. Gejalanya macam-macam tergantung area otaknya. Obat anti kejang itu pengobatan utama. Tapi seringnya coba-coba, belum tentu cocok, ada efek sampingnya juga.
Dan nggak semua pasien cocok sama obat kan ya? Nah, itu masalahnya. Sekitar sepertiga pasien itu nggak mempan sama obat. Istilahnya epilepsi refrakter. Sulit diobati. Disinilah stimulasi saraf vagus, VNS, masuk. Jadi harapan baru gitu ya. Tepat. Tahun 80-an, ada ahli saraf, Dr. Jacob Zabar. Dia mikir, kalau stimulasi vagus bisa ngaruh ke otak, bisa nggak ya dipakai buat gangguin badai listrik penyebab kejang? Ide ini berdasarkan riset koneksi vagus otak sebelumnya cukup berani waktu itu. Dia kerjasama sama insinyur Rhys Terry Jr., bikin perusahaan Cybronics. Misinya yaitu bikin alat VNS implan buat epilepsi. Terus ada pasien pertama yang terkenal, itu ya, Tony Kincaid. Kisahnya sering disebut jadi tonggak sejarah. Gimana sih pengalamannya dia? Iya, kisah Tony Kincaid ini penting dan menyentuh banget. Dia epilepsinya parah dari kecil, kejangnya sering banget ganggu hidupnya, obat udah nggak mempan, operasi otak juga gagal. Kondisinya berat lah. Tahun 1988, dia jadi orang pertama yang dapat implan VNS dari Cybronics buat epilepsi. Dipasang sama Dr. Bill Bell. Hasilnya gimana? Hasilnya, wah, bagus banget. Kejangnya berkurang drastis, dia bisa hidup lebih normal. Saking berkesannya, dia sampai mendirikan asosiasi epilepsi North Carolina buat bantu orang lain. Luar biasa ya dampaknya buat dia pribadi. Pasti ngasih harapan besar waktu itu. Tapi kan pengalaman satu orang belum tentu sama buat semua. Gimana hasil studi yang lebih luas setelah Tony? Seberapa efektif sih VNS ini sebenarnya? Pertanyaan bagus. Ya, kita harus lihat gambaran besarnya. Secara umum, VNS ini terbukti jadi terapi tambahan yang berharga buat epilepsi refrakter. Studi klinis yang lebih gede nunjukin sekitar 45-65% pasien itu frekuensi kejangnya berkurang minimal setengahnya. Setengahnya ya? Lumayan signifikan dong kalau kejangnya sering banget. Betul. Angka 50% ini kedengarannya mungkin nggak sempurna. Tapi buat yang tadinya kejang tiap hari, berkurang separuh aja itu udah ngebantu banget kualitas hidupnya. VNS juga bagus buat sindrom epilepsi anak yang parah. Jadi ya, bukan obat ajaib sih. Tapi kemajuan penting dan pilihan buat banyak orang. Cara kerjanya sendiri masih dipelajari terus. Diduga lewat perubahan neurotransmitter kayak norepinefrin atau, nah ini menarik nih, mungkin lewat nekan peradangan di otak. Nah, ini dia nih. Kaitan sama peradangan ini yang menurut saya buka babak baru yang nggak disangka-sangka dari VNS. Kok bisa sih alat buat nenangin listrik di otak penderita epilepsi, ternyata nyambung ke sistem imun sama peradangan di seluruh tubuh? Ini salah satu contoh serendipity dalam sains. Penemuan nggak sengaja gitu. Dokter-dokter mulai dengar laporan dari pasien VNS. Mereka bilang, nggak cuma kejangnya kurang, tapi badan rasanya lebih enak, kondisi lain membaik. Ini bikin penasaran peneliti di Feinstein Institutes, timnya Dr. Tracy sama Dr. Chavan. Terus mereka ngapain? Mereka nanya, jangan-jangan VNS ini punya efek antiinflamasi yang lebih luas? Buat jawab itu, mereka bikin studi penting ke 7 pasien epilepsi yang mau pasang VNS. Mereka ambil sampel darah sebelum VNS nyala, terus ambil lagi setelah VNS nyala beberapa waktu. Di lab, mereka lihat seberapa banyak sel imun di darah itu bikin TNF. TNF ini molekul kunci peradangan. Oh, jadi dibandingin respons imun sebelum dan sesudah VNS aktif gitu ya? Hasilnya? Hasilnya jelas banget dan signifikan. Setelah VNS aktif, kemampuan sel imun pasien bikin TNF itu turun drastis. Ini bukti langsung pertama di manusia kalau stimulasi saraf vagus bisa nekan respon peradangan sistemik. Wow, luar biasa. Implikasinya gede banget. Ini nunjukin saraf tuh bukan cuma kabel, tapi bisa jadi semacam remote control buat sistem imun kita. Ada jalur komunikasi dua arah antara saraf dan imun. Namanya refleks inflamasi. Gila. Penemuan dari pasien epilepsi ini bener-bener buka kunci baru ya. Jadi ini dasar ilmiahnya buat nyoba VNS ke penyakit yang jelas-jelas karena peradangan kronis, kayak rheumatoid arthritis, RA, sama penyakit Crohn itu. Tepat sekali. Penemuan efek anti-TNF di manusia ini kayak ngasih lampu hijau buat eksplorasi VNS di penyakit autoimun dan inflamasi lain. Uji klinis awal buat RA dimulai, salah satunya di Eropa. Ada kisah inspiratif Pero Dragoje dari Bosnia. Dia penderita RA parah, nggak bisa kerja lagi. Setelah dapat implan VNS di uji coba, kondisinya membaik banget dalam hitungan minggu.
nyeri, bengkak sendi berkurang, dia bisa kerja lagi, bahkan main tenis. Wah, hebat banget. Pengalaman kayak Pero ini dorong uji coba yang lebih besar. Hasilnya, konfirmasi penurunan penanda inflamasi dan perbaikan gejala RA. Sekarang, studi gede kayak Reset RA di AS lagi nguji alat VNS generasi baru yang lebih kecil buat RA, hasil awalnya positif. Demikian pula uji coba awal di pasien Crohn's nunjukin VNS bisa kurangin radang usus dan perbaiki gejala. Semua ini akarnya dari pengamatan dan studi di pasien epilepsi tadi. Nemuin harapan buat pasien epilepsi, malah secara nggak sengaja buka jalan buat lawan peradangan kronis. Rangkaian penemuan seputar VNS ini benar-benar nunjukin di mana sains bisa berkembang gitu aja, saling nyambung. Jadi, apa artinya semua ini? Buat Anda yang lagi dengerin, Ini artinya ada potensi besar banget dari bidang kedokteran bioelektronik. Pakai alat elektronik buat ngatur sinyal saraf dan fungsi tubuh, itu bisa jadi cara pengobatan baru. VNS nawarin pendekatan yang beda banget dari obat kimia. Bisa jadi alternatif atau pelengkap, terutama buat kondisi kronis yang obatnya sering kurang efektif atau efek sampingnya berat. Ini contoh gimana pemahaman mendalam soal kabel dan komunikasi internal tubuh kita, termasuk dialog antara saraf dan imun, bisa diterjemahin jadi terapi inovatif yang dirasain langsung manfaatnya sama pasien. Kita belajar ngomong sama tubuh pakai bahasanya sendiri gitu. nah sebagai penutup nih, mungkin ada pemikiran buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Dengan kemampuan kita yang makin canggih buat dengerin dan ngomong sama sistem saraf kayak gini, kondisi kesehatan atau penyakit apa lagi ya di luar yang udah kita bahas, yang menurut Anda paling menjanjikan buat ditangani pakai pendekatan bioelektronik ini di masa depan? Sesuatu yang mungkin belum banyak digali, tapi sejalan sama prinsip yang kita diskusikan tadi. Area buat eksplorasi Anda sendiri. Terima kasih sudah menyimak diskusi mendalam kita hari ini.